Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormatin dan yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilallah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormatin Bapak Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormatin Bapak Abu Yazid Adnan Kuti MHI dan Bapak Adiat Agus Susila MEI selaku pembimbing saya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi Bapak Ahmad Fajri ME yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan proposal ini. Dan yang saya hormatin dan yang saya banggakan kedua orang tua saya yang telah mendidik saya, yang telah mensupport saya sampai detik ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Rizky Rojabi dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Zainul Hasan Genggong. Langsung saja di sini saya mempresentasikan sebuah judul efektivitas strategi digital marketing produk pembiayaan auto dengan pendekatan SWOT analisis. Poin pertama yaitu latar belakang. Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang mana beroperasi tanpa bergantung pada bunga. Bank Islam atau disebut dengan bank bebas bunga adalah bank perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah institusi keuangan yang usaha utamanya menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, mengkooperasinya dengan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti itu. Nah, di dalam bank yaitu ada strategi. Nah, di mana strategi pemasaran merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dengan demikian, strategi pemasaran adalah keseluruhan langkah untuk mencapai sasaran tertentu. Dengan semakin bertambahnya atau perkembangan perekonomian di negara Indonesia saat ini, dapat dilihat banyak kemunculan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti yang telah kita lihat atau yang telah kita rasakan di mana-mana banyak, yaitu lembaga keuangan juga menyediakan pembiayaan kendaraan bermotor. Itu menyebabkan setiap lembaga keuangan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif karena semakin ketat persaingan bisnis, maka dibutuhkan pemasaran yang baik. Karena pemasaran merupakan faktor utama yang penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan tersebut seperti itu. Poin kedua yaitu tujuan penelitian. Nah, dengan melihat perumusan masalah yang barusan, maka tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah pertama itu untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemasaran produk pembiayaan kendaraan bermotor yaitu Auto, kalau di BS itu Auto di KC Pasuruan, dan kedua itu untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis SWOT dengan produk pembiayaan kendaraan bermotor atau Auto di BSI KC Pasuruan. Poin ketiga yaitu posisi penelitian. Di sini penulis dan judul yaitu skripsi Arif Fahroza yaitu dengan judul analisis strategi pemasaran produk auto berkah pada PT Bank Syariah Mandiri, yaitu tepatnya di kantor cabang Pamantang Siantar. Dan untuk perbedaan dan persamaan, itu perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penelitian adalah pada objek lokasi penelitian. Nah, lokasi pada penelitian terdahulu itu di BSM TBKC Pamantang Siantar, sedangkan yang sekarang itu dilakukan penelitian di BSI KC Pasuruan. Dan yang kedua itu di jurnal dengan judul Ekonomi Syariah. Di jurnal Ekonomi Syariah yaitu teori dengan terapan Muhammad Said Ahbana Admik Firmansyah yaitu 2021, yaitu dengan judul Implementasi Akuntansi Murabahah pada Pembiayaan Auto BSM Auto di Bank Syariah Mandiri, apakah sesuai dengan PSAK 102. Nah, di sini perbedaan dan persamaan yaitu
perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penelitian adalah pada objek lokasi penelitian. Lokasi pada penelitian terdahulu di BSI Kaci Sahabat. Sedangkan peneliti yang dilakukan peneliti di BSI yang sekarang itu di BSI KC Pasuruan. Nah, persamaan yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian yaitu pembahasan tentang strategi pemasaran pembiayaan OTUS. Poin keempat yaitu kajian teori. Nah, di sini saya menjelaskan lebih detail terkait judul efektivitas strategi digital marketing produk pembiayaan OTUS-nya. Lalu itu cara penerapan analisis SWOT-nya. Yang pertama itu efektivitas strategi digital marketing. Nah, dari definisi yaitu efektivitas strategi digital marketing mencakup pada kemampuan suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan pemasaran mereka menggunakan berbagai saluran teknik digital. Dan untuk komponen utama itu meliputi perencanaan kampanye yang matang menggunakan platform atau alat digital yang tepat, pengukuran kinerja secara teratur, dan menyelesaikan strategi berdasarkan analisis data seperti itu. Produk pembiayaan otomotif yaitu produk pembiayaan otomotif mencakup berbagai jenis layanan keuangan yang ditawarkan beberapa konsumen untuk membeli kendaraan bermotor baru atau bekas seperti pinjaman otomotif sewa atau paket pembiayaan lainnya yang udah ada di BSI saat ini. Untuk tantangan yaitu pembiayaan otomotif bisa rumit karena melihat berbagai faktor seperti suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan pemasaran kredit seperti itu. Dan pendekatan SWOT analisis. Analisis adalah kerangka kerja strategis digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, yaitu strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat terkait dengan suatu proyek produk atau perusahaan, itu SWOT. Dan penerapan pada digital marketing dalam konteks strategi digital marketing, analisis SWOT membantu untuk memahami kondisi internal atau eksternal yang mempengaruhi efektivitas online seperti itu. Nah, di sini penerapan SWOT analisis pada strategi digital marketing produk pembiayaan otomotif yaitu dalam kekuatan. Nah, dalam hal ini kekuatan mungkin mencakup kegunaan targeting digital yang bersisi kemampuan untuk mengukur konvensi dan ROI secara akurat, memanfaatkan data pelanggan untuk mensonalisasi kampanye seperti itu. Itu kelemahan mungkin termasuk keterbatasan dalam merespon perubahan pasar dengan cepat atau kurangan pemahaman terkait perilaku online konsumen seperti itu. Yaitu kalau peluang dapat mencakup ekspansi ke pasar baru melalui platform digital, penerapan teknologi baru seperti AI untuk meningkatkan targeting dan peningkatan permintaan pembiayaan otomotif secara online seperti itu. Nah, ancaman apa? Itu bisa berupa persaingan yang intensif dari persaing, perubahan regulasi, pemasaran digital, atau risiko teknis seperti gangguan platform atau perangkat seperti itu. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi cara untuk memaksimalkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengurangi ancaman dan konteks pemasaran produk pembiayaan otomotif secara digital seperti itu. Poin kelima yaitu metode penelitian. Nah, pertama itu jenis penelitian. Di sini untuk jenis penelitian itu menerapkan pendekatan kualitatif yaitu studi lapangan langsung. Untuk sumber data yaitu pakai dua, data primer dan sekunder. Data primer didapat saat wawancara langsung dengan dokumentasi di BSI KC Pasuruan langsung, dan data sekunder berupa laporan atau buku, artikel, majalah, dan lain-lain seperti itu. Untuk ketiga yaitu pengumpulan data, kita melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah atau hilaf mohon dimaklumin. Selebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.